Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, video kali ini kita akan membahas materi tentang rotasi bumi. Materi ini ada di tema 8 kelas 6 SD ya. Pelajaran pada materi rotasi bumi ini adalah pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian rotasi bumi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi akibat rotasi bumi. Pernahkah di antara kalian lihat ketika pagi hari berdiri di ruangan terbuka di halaman, kemudian melihat dari mana sih arah terbitnya matahari? Ada yang tahu? Ya, matahari itu terbit dari sebelah timur ya. Oke, nah bagaimana dengan siang hari? Apakah posisi matahari tetap ada di sebelah timur atau berubah posisi? Kemudian bagaimana dengan sore hari? Ada di sebelah manakah matahari? Ya, betul sekali. Pada sore hari, matahari ada di sebelah barat. Pagi hari ada di sebelah timur, matahari terbit dari sebelah timur. Kemudian sore hari, matahari terbenam di sebelah barat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah matahari bergerak mengelilingi kita yang ada di bumi? Nah, peristiwa ini berhubungan dengan rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Ya, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Kalian bisa lihat videonya. Nah, ini adalah proses peristiwa rotasi bumi. Bumi berputar pada sumbunya. Mana sih sumbunya? Nah, sumbu bumi atau poros bumi itu yang ini, yang diberi warna pink ini ya, merah ini. Sebetulnya sumbu bumi ini adalah sebagai garis khayal saja. Pada kenyataannya tidak ada garis seperti ini. Ini sebagai garis khayal. Ya, sekali lagi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Nah, satu kali rotasi bumi atau disebut kala rotasi itu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam atau satu hari. Nah, itu adalah waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi atau kala rotasi ya. Jadi, sekali lagi, kala rotasi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk satu kali berotasi selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, apa akibat dari peristiwa rotasi bumi? Ada 3 akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Nah, terjadinya siang dan malam. Siang berarti bagian belahan bumi itu sedang mendapat sinar matahari. Nah, maka sedang mengalami siang. Sebaliknya, di belahan bumi lain itu tidak mendapat sinar matahari, maka sedang mengalami malam. Sekali lagi, siang berarti bagian bumi ini mendapatkan sinar matahari, nih terang kan? Nah, sementara di belahan bumi yang lain itu gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari, berarti sedang mengalami malam.
ya. Oke. Akibat dari rotasi yang kedua adalah adanya gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari itu terlihatnya matahari bergerak dari arah timur ke barat. Nah, itu disebut gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah kita yang berada di bumi itu melihat matahari bergerak. Karena pagi-pagi ketika matahari terbit ada di timur, terbenam ada di barat, seolah-olah matahari bergerak. Padahal itu sebetulnya tidak yang bergerak itu kita, bumi yang bergerak, berotasi. Ya, maka itu disebut gerak semu harian matahari. Jadi terlihatnya matahari bergerak, seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke barat. Nah, tuh seperti ini ya. Ketika pagi-pagi kan begini matahari terbit lalu bergerak. Sore hari matahari terbenam di barat. Nah, itu disebut gerak semu harian matahari. Ya. Nah, akibat dari rotasi bumi yang adanya perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi itu ditentukan oleh yang namanya garis bujur. Jadi di bumi itu ada dua garis khayal ya, yang disebut garis bujur, yang ini nih. Garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis khayal yang berbentuk lurus. Garis khayal yang berbentuk lurus yang menghubungkan bumi bagian utara dengan bumi bagian selatan. Nah, itu disebut dengan garis bujur. Nah, garis bujur ini dipakai untuk menentukan waktu dan tanggal di seluruh bumi. Ya, jadi dengan adanya garis bujur ini, maka di bumi itu ada perbedaan waktu. Nah, patokan perbedaan waktunya di sini, di meridian utama. Nah, meridian utama ini diyakini oleh para ilmuwan letaknya ada di kota Greenwich di Inggris ya. Makanya dikenal istilah GMT atau singkatan dari Greenwich Mean Time ya. GMT sendiri merupakan waktu di kota Greenwich ya, salah satu kota di Inggris, yang mana kota Greenwich ini ditetapkan sebagai standar waktu dunia. Nah, kota Greenwich ini ditetapkan sebagai standar waktu dunia ya, karena letaknya di meridian utama, yakni di bujur 0 derajat. Nah, perhitungan perbedaan waktu di bumi itu berdasarkan rumusnya seperti ini. Kalian masih ingat bahwa rotasi bumi itu kan 24 jam. Nah, maka untuk menghitung perbedaan waktu tinggal 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena bumi itu bulat ya. Berarti 360 derajat dibagi 24 jam. Maka hasilnya adalah 15 derajat. Itu artinya setiap tempat di bumi yang memiliki selisih 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ya. Nah, pembagian waktu itu 3. Ada pembagian waktu Indonesia bagian barat, ini yang diberi warna merah. Ini adalah waktu Indonesia bagian barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, ini yang diberi warna biru, dan waktu Indonesia bagian timur. Ini pembagian waktu di Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat ya, ini selisihnya 7 jam. Jadi di sini ada keterangan WIB sama dengan GMT tambah 7. Artinya jika di kota Greenwich pukul 00, maka di Indonesia, di wilayah Indonesia yang diberi warna ini, warna merah ini, berarti jam 7 karena selisihnya 7 jam. Nah, sementara untuk
di wilayah Indonesia bagian tengah ini selisihnya adalah 8 jam. Jadi GMT ditambah 8. Artinya jika di kota Inggris jam 1, maka di Indonesia di wilayah Indonesia ini yang diberi warna biru, misalnya Kalimantan ya, berarti selisih waktunya 8 jam. Jadi kalau di Inggris jam 1, berarti di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi Tengah, daerah Sulawesi Utara itu berarti jam 9. Karena 1 ditambah 8. Nah, sedangkan di Indonesia bagian timur selisihnya adalah 9 jam. Jadi GMT plus 9. Artinya kalau di Inggris itu jam 1, berarti di daerah Indonesia bagian timur, misalnya Maluku, Papua, itu adalah jam 10. Karena perbedaan waktunya 9 jam. Nah, inilah pembagian waktu yang Indonesia. Kalian bisa lihat wilayah-wilayah mana saja yang termasuk Indonesia bagian barat, wilayah mana saja yang masuk zona Indonesia bagian tengah, dan juga wilayah mana saja yang masuk zona Indonesia bagian timur ya. Nah, silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa minta bantuannya untuk subscribe ya, kemudian klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.